Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Perkara jahiliyah yang ke-51 yaitu wasafahum lil Qur'ani bi annahu min kalamil bashar. Min kalamil bashar. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik tempo dulu dan nyaris tempo sekarang juga masih ada yang mensifati bahwa Al-Quran atau firman-firman Allah adalah buatan dan bikinan manusia. Dan ini terjadi mulai dari orang-orang Quraisy, bahkan paman-paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang semisal Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, kemudian Umayyah bin Khalaf dan seterusnya, ya, mereka sudah mulai tergerak untuk menyatakan bahwa ini bukan bikinan manusia. Ini pasti ada zat yang maha tinggi dan maha kuasa serta maha alim, yang maha mengetahui, yang mampu membuat susunan-susunan yang super indah. Ini bukan syair, ini bukan puisi yang dikenal orang-orang Arab. Tidak ada manusia yang mampu. Maka ketika ada orang-orang yang dari kalangan tokoh Quraisy sudah ada rasa yang semacam ini, maka di antara mereka menemui Al-Walid bin Mughirah, dan Walid bin Mughirah mengokohkan bahwa tidak, yang diucapkan Muhammad itu bikinan manusia, itu bukan kalamullah, itu made in Muhammad saja, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikekalkan di dalam Al-Quran. In hadza illa qaulul bashar, bahwa semua yang diucapkan Muhammad itu merupakan ucapan manusia. Tidak mau beriman, bahkan menyandarkan kalamullah dengan apa? Dengan bikinan manusia. Padahal mereka mendengar itu setiap hari, pagi, sore, di sekeliling Rasulullah, di sekitar Masjidil Haram, ya. Tapi yang namanya orang tidak punya iman, ya, tidak mengenal Allah, yang ada yuriduna an yubaddilu kalamallah. Yuriduna, mereka menginginkan untuk merubah dan mengganti firman-firman Allah itu. Ketika Quran tidak diterima, tetapi hasil-hasil ilmiah, ya, kita tidak menafikan, kita menghormati, kita menerima, ya, apa yang disebut dengan penelitian sains, penelitian mutakhir, penelitian era masa kini, ya, kita tidak menafikan itu semuanya. Tetapi kalau sampai berseberangan dengan Al-Quran, maka kita katakan penelitian itu batil dalam kacamata syariat. Sekarang umpamanya ada orang meneliti bahwa babi itu bagus, daging anjing itu banyak fungsinya, tapi syariat tetap mengharamkan daging babi, tetap mengharamkan daging anjing, ya. Maka penelitian itu ada, biarlah, ya, tapi kita tetap mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebisa mungkin di antara kaum muslimin ada yang mahir untuk membalas, maka dibantah, ya, daging babi demikian itu aslinya seperti ini, ya, Quran kami tidak akan salah, hadis sahih Nabi kami tidak akan salah, ya, manfaat daging anjing untuk tubuh kita, wah, itu hoak. Yang betul ada seperti ini. Karena setiap zaman pasti ada. Yuriduna an yubaddilu kalamallah. Mereka yang ingin merubah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, Quran itu expired. Quran itu sudah tidak ada cocoknya untuk di era sekarang. Maka kita nggak butuh itu semuanya. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka perkara yang 51 ini,
yaitu karakter jahiliyah yang mensifati kitab-kitab Allah adalah bikinan manusia. Dan yang percontohannya adalah Al-Walid Ibnul Mughirah, ayahanda dari sahabat yang mulia Khalid Ibnul Walid radhiyallahu taala anhu. Dan akhirnya ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri ketika turun firman surat An-Najm, wan najmi idza hawa, dan seterusnya sampai di ayat-ayat terakhir, begitu indahnya susunan ayat-ayat Al-Qur'an, butiran-butiran kalam ilahi, sehingga orang-orang yang mendengar, bahkan itu dari orang-orang kafir Quraisy pun, ketika Rasulullah sujud ya, setelah membaca akhir dari surat An-Najm, mereka pun juga ikut sujud. Kenapa? Seakan-akan mereka tersugesti alangkah indahnya kalamullah ini. Jadi memang nggak bisa, fitrah kita itu memuliakan kalamullah, fitrah kita ya, dibandingkan dengan ucapan-ucapan yang lainnya, syair-syair yang lainnya, apalagi yang haram-haram. Maka dari itu mari kita dekat dengan Al-Quran, kita baca tilawah, kita tahsin, kita hafalkan, dan jangan lupa untuk mentadaburi dengan ujungnya mengamalkan yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.